Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Beladi, saya dari kelas BK2G. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tauman Ma'rufah MSI yang telah membimbing kami di semester 2 ini dalam mata kuliah fikih konseling. Di sini saya ingin sedikit memberikan refleksi selama saya mengikuti perkuliahan ini. Bagi saya, perkuliahan ini sangat menyenangkan dan menarik untuk dipahami, dikarenakan saya sendiri suka atau ingin tahu lebih dalam mengenai fikih. Cara Bu dosen menjelaskan sangat bagus, ditambah juga media pembelajaran yang begitu efektif, sehingga saya dapat mengikuti segala materi pembelajaran dan memahaminya di semester 2 ini dengan baik. Tema-tema materi yang menarik karena menyangkut segala permasalahan hukum dalam agama di kehidupan sehari-hari. Penjelasan melalui presentasi dan video yang sudah detail serta diskusi tanya jawab yang membuat saya dan teman-teman semakin aktif dan semakin menambah wawasan bagi saya dan juga teman-teman. Saya selama di perkuliahan fikih konseling ini mendapat banyak sekali wawasan mengenai hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu toharoh atau bersuci. Di dalam materi ini saya dapat mempelajari lagi yaitu mengenai apa itu toharoh, jenis-jenis toharoh, syarat toharoh, dan juga pembagian hadas serta najis dan juga hikmah toharoh. Materi ini cocok diberikan di awal karena berkaitan dengan kesucian diri. Toharoh seperti wudhu, kemudian tayamum, seperti itulah contoh-contoh toharoh. Yang kedua yang saya dapatkan adalah mengenai sholat fardu. Dalam sholat fardu ini pun juga dijelaskan secara rinci yaitu mengenai dasar dari apa itu sholat fardu, bagaimana kedudukannya, hukum meninggalkannya, fungsi dan hikmah sholat fardu itu sendiri. Kemudian setelah dari dasar maka kemudian dijelaskan yaitu mengenai bagaimana tata cara niat, waktu sholat yang benar, syarat syah wajib dan sholat hal-hal yang membuat sholat serta hal-hal yang membatalkan serta tata cara khusyuk dalam sholat. Sholat adalah dan maksud dari bagian dari rukun Islam, sehingga kita harus melaksanakannya. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah mengenai sholat sunnah. Di sini saya bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang mengenai apa itu sholat sunnah, pembagian sholat sunnah yaitu sunnah muakkad yang dianjurkan dan ghairu muakkad yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Jenis-jenis sholat sunnah antara lain sholat sunnah duha, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah awabin, sholat sunnah hajat, sholat sunnah hari raya, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah istiqah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah witir, serta sholat sunnah taubat. Yang sering kita jalankan di bulan Ramadan yaitu sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Yang keempat yang saya dapatkan adalah sholat berjamaah. Di sini saya mendapat pengertian mengenai sholat jamaah, hukum sholat jamaah dari para ulama. Ada juga mengenai status hukum seperti fardu ain, fardu kifayah dan lain-lain. Di sini juga dijelaskan mengenai keutamaan sholat berjamaah. Di sini juga dijelaskan mengenai azan dan iqomah, mengenai bacaannya atau bunyi serta penjelasannya. Selain itu dijelaskan juga mengenai tata cara sholat berjamaah. Ada 4 tata cara dan juga mengenai hubungan-hubungan antara imam dan makmum. Ada juga hikmah sholat jamaah, salah satunya mendapatkan pahala dan kebaikan yang dihitung mulai dari menuju masjid, seperti halnya sholat Jumat. Semakin kita jauh melangkah untuk menuju masjid yang kita untuk Jumatan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapat. Yang kelima yang saya dapatkan adalah mengenai puasa. Materi yang sangat cocok di bulan puasa yang sedang kita temui sekarang. Ditambah ini adalah materi yang saya presentasikan bersama kelompok saya. Jadi saya sangat memahami materi ini dibanding dengan materi yang lain. Ya meskipun saya juga sudah memahami materi yang lain. Di sini dijelaskan mengenai definisi puasa, rukun dan syarat puasa, adab berpuasa, pendapat ulama dan hikmah dengan konseling. Puasa ada 2 yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Niat dari kedua puasa itu berbeda, adapun syarat puasa ada 2, wajib dan syahnya puasa. Syarat wajib yang pertama tentulah harus beragama Islam, selain itu balik,
berakal sehat atau tidak gila, dan lain-lain. Syarat syahnya antara lain Islam, tidak murtad. Yang keenam yang saya dapatkan adalah mengenai puasa lagi. Namun di sini lebih dijelaskan mengenai macam-macam puasa sunnah dan puasa wajib, dan juga mengenai pelaksanaan puasa baik wajib ataupun sunnah, yang berarti kita harus mengenai waktu-waktu puasa baik itu sunnah maupun wajib. Puasa wajib antara lain yaitu puasa Ramadan yang kita sedang jalani saat ini. Yang selanjutnya ada qada, kafarat, dan nadar atau janji. Adapun macam-macam puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis dan Syawal Arafah, dan Daud dijelaskan juga mengenai keutamaan puasa sunnah dan puasa wajib. Yang ketujuh yang saya dapatkan adalah mengenai zakat. Di sini dijelaskan mengenai pengertian zakat. Meskipun zakat itu mengeluarkan sesuatu, tapi justru malah menambah sesuatu. Di sini juga dijelaskan mengenai dasar-dasar hukum zakat, tujuan zakat fitrah, dan juga mengenai syarat zakat fitrah, antara lain merdeka, Islam, balik, dan akal. Ada dua syarat wajib zakat yaitu niat, tamlik. Di sini juga dijelaskan mengenai golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Antara lain orang yang berhak menerima zakat tentulah fakir, miskin, amil zakat, dan golongan yang tidak berhak menerima zakat antara lain orang kaya, hamba sahaya, dan lain-lain. Dijelaskan juga mengenai hikmah zakat. Yang selanjutnya yang saya dapatkan adalah mengenai zakat bagi. Tapi di materi ini lebih dijelaskan mengenai macam zakat, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Di sini dijelaskan mengenai pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Ketentuannya yakni waktu yang tepat untuk memberikan zakat tersebut, dan juga pendapat-pendapat para ulama mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Juga mengenai hikmah dalam konseling, karena pembahasan zakat ini dilakukan dalam 2 pertemuan, jadi membuat saya lebih memahami mengenai zakat, karena pada dasarnya hal yang diulang-ulang akan mudah diingat, termasuk juga materi zakat ini. Yang terakhir yang saya dapatkan adalah mengenai haji dan umroh. Dua kegiatan ini adalah kegiatan yang mengunjungi tanah suci Mekah, yang juga termasuk ibadah di sini. Kita bisa mengetahui mengenai pengertian haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh dari berbagai segi, syarat hukum rukun wajib serta sunnah haji dan umroh. Adapun syarat haji adalah mampu, Islam, berakal, balik, merdeka, ada bekal dan aman dalam perjalanan. Adapun rukun haji yang pertama adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf, i'tidak syai, tahallul, dan tata tertib. Adapun wajib haji yakni ihram, mulai dari mikot, bermalam di Musdalifah, dan lain-lain. Adapun juga rukun umrah yakni ihram disertai niat, tawaf, syai, bercukur. Adapun wajib umrah yang antara lain ihram dari mikot, menjaga diri dari larangan-larangan ihram, jumlahnya sama dengan larangan-larangan haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yang jika dilakukan akan menyempurnakan rukun Islam. Haji dilakukan jika kita mampu. Pada dasarnya banyak orang yang lebih memilih umrah daripada haji, dikarenakan haji harus menunggu beberapa puluh tahun, sedangkan umrah tidak. Tapi tetap kita harus membayar dam jika kita melakukan umrah dahulu baru kemudian haji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.